Halo teman-teman mahasiswa, berikut ini adalah video untuk unit 1, Introduction, bagian yang kedua, tentang scale type dan effect size. Scale type atau tipe skala adalah meta-analisis dan effect size yang akan diukur tergantung pada sifat variabel yang dihubungkan antara X dan Y. Bila variabel X dan Y adalah bersifat dikotomus, maka digunakan OR atau odds ratio. Definisi odds ratio adalah perbedaan keberadaan suatu grup dibandingkan dengan grup lainnya. Bentuknya perbedaan relatif frekuensi atau proporsi antara dua kelompok. Bentuk ini banyak digunakan di bidang kedokteran atau clinical psychology. Kemudian untuk tipe X yang dikotomus dan Y yang kontinu dapat digunakan Hedges-G atau Cohen-D yang mengukur perbedaan antara dua mean atau average. Hedges-G sering digunakan untuk sampel yang kecil di bawah 20 dalam meta-analisis. Sementara jika kedua variabel sumbu X dan Y continuous sifatnya, maka dapat digunakan korelasi R. Korelasi R gitu ya. Kemudian transformasi antar effect size sangat dimungkinkan untuk kemudian dalam artikel ilmiah kita dapat melaporkan nilai effect size yang biasanya diberikan oleh peneliti. Dalam beberapa kasus, ES effect size perlu dihitung ulang atau recalculated. Misalnya dalam kasus peneliti dalam literatur yang kita cari tidak melaporkan effect size. Nah, dalam hal ini kita dapat menghitung ulang dari data mentah yang disediakan atau kita minta dari para peneliti ini. Kemudian effect size juga pemilihannya tergantung pada desain penelitian. Biasanya pada desain penelitian yang sifatnya experimental studies digunakan Cohen-D atau Hedges-G. Cohen-D dan Hedges-G pada dasarnya sangat mirip. Kemudian correlational studies kita gunakan korelasi R. Meskipun demikian, seringkali nilai R atau Cohen-D atau G atau OR tidak dilaporkan dalam artikel. Maka penyelesaiannya dapat dimintakan data mentah, sedikitnya mempunyai mean dan standard deviation. Dengan data mentah tersebut, maka teman-teman dapat menghitung effect size paling tidak dengan korelasi R. Kita dapat katakan korelasi R kemudian memenuhi segala jenis effect size. Oleh sebab itu, dalam modul kelas ini, kita gunakan hanya satu yang kita perkenalkan, yaitu effect size korelasi atau R. Saya yakin teman-teman nanti dapat juga menghitung OR ataupun menghitung Cohen-D atau Hedges-G dengan konsep yang sama miripnya dengan kita memperbandingkan korelasi R pada effect size total. Nah, bagaimana menghitung effect size, terutama korelasi R? Berikut ini adalah satu alamat web open source untuk menghitung atau kalkulator effect size dari psychometrica.de/effect size. Nah, teman-teman dapat menghitung effect size korelasi R, terbuka untuk siapa saja, tidak perlu melakukan subskripsi melalui webpage ini. Nah, contoh lainnya, jika menggunakan R, jika teman-teman ada yang bisa menggunakan R sebagai software untuk statistical tool, maka dapat juga mengunjungi alamat ini untuk menghitung meta-analisis dengan R, dan ini adalah effect size kalkulatornya. Selanjutnya kita bicara magnitude atau besaran effect size. Seperti apa effect size yang besar, sedang, atau kecil yang dilakukan secara kesepakatan dalam bidang ilmiah. Nah, secara ringkas dapat diringkas seperti ini. Effect size jika kita melihat dari Cohen-D, maka yang dinamakan low effect size jika Cohen-D-nya 0,20. Medium size jika Cohen-D 0,05. Kemudian bila Cohen-D 0,8 maka dinamakan large effect size. Dalam R,
Untuk low effect size, R-nya 0,1, kemudian 0,2 untuk medium, dan 0,5 untuk large effect of correlation. Besaran effect size secara konvensi memang seperti di atas. Meskipun demikian, setiap bidang ilmu seringkali memiliki kesepakatan atau konvensi yang lebih rigid. Misalnya, dalam bidang kedokteran, effect size untuk korelasi R misalnya baru diterima ketika R itu 0,70 misalnya. Bahkan bisa lebih tinggi, sangat tergantung pada bidang studi yang kalian tekuni. Jadi memang perlu untuk check and recheck seperti apa penerimaan effect size, magnitude of effect size. Nah, secara visual, kadang-kadang kita sering lebih jelas ketika melihat grafiknya. Semacam ini adalah grafik untuk korelasi R dengan low effect size, R 0,10. Selanjutnya, kalau medium effect size, untuk R 0,30. Lihat letak kemiringan dari garis linear itu. Kemudian untuk high effect R itu 0,50 sehingga kemiringannya lebih tajam lagi gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan penjelasan mengenai overview kapan melakukan meta-analisis seperti ini. Ya, kapan kita melakukan analisis? Yang pertama, bila literatur memiliki data empiris. Yang kedua, bila konstruk yang kita ingin ketahui sama atau mirip dengan hasil studi yang kita ambil, gitu ya. Kemudian yang ketiga, perhitungan common effect size. Terdapat perhitungan itu dalam laporan studi yang kita ambil. Kemudian riset sifatnya comparable, misalnya membandingkan apel Malang dengan apel Washington dalam fungsi penyegaran misalnya. Nah, riset yang sifatnya comparable kita dapat melakukan meta-analisis. Kemudian beberapa artikel atau riset memerlukan effect size seberapa yang dinamakan kita sudah melakukan meta-analisis yang baik. Jadi berapa jumlah artikel atau berapa jumlah studi yang kita libatkan atau K dalam hal ini gitu ya. Seringkali dalam satu artikel terdapat lebih dari satu studi, tergantung dari tujuan penelitiannya. Kadangkala dalam studi dalam sebuah artikel pun kita bisa memasukkan 3 effect size misalnya. Kalau tujuan penelitiannya ada 3, maka ini dapat kita hitung sebagai salah satu K. Nah, secara umum, aturan umum untuk berapa jumlah studi adalah N sama dengan 10, atau paling sedikit K adalah 10 coded study. Artinya, kalau dalam satu artikel ada 2 coded study, yaitu sudah menghitung 2 buah K. Ya. Mengapa demikian? Kita dapat melihat kalkulator dari bookdown.org untuk melihat seberapa sih power kalau K-nya membesar, gitu ya. Kemudian juga kita dapat melihat YouTube ini dari Pim Quietsper. Silahkan nanti teman-teman dapat melihatnya. Nah, dalam slide selanjutnya saya akan menyentuh sedikit tentang power, mengapa kita memerlukan K dalam jumlah tertentu. Nah, teman-teman kita bicara tentang power. Berapa jumlah K atau coded study yang kita inginkan dalam sebuah meta-analisis kita. Coba teman-teman kunjungi web yang ada di dalam slide sebelumnya untuk menghitung jumlah studi. Dalam slide ini dinyatakan misalnya untuk kita inginkan random effect model dengan heterogeneity yang kita anggap low, gitu ya. Kalau random effect model dan heterogeneity-nya low, maka K yang dibutuhkan dengan 10 itu kita dapat memperoleh power yang 80%. Seperti itu. Nah, titik merah itu menunjukkan jumlah K-nya. Dengan power 82,4% melalui kalkulator yang ada dalam slide sebelumnya. Nah, alat ini dapat mensimulasi berapa studi yang diperlukan. Silakan dicoba pada model effect size. Kemudian mainkan misalnya effect size untuk low heterogeneity sampai medium sampai ke
high heterogeneity. Nah, ini untuk medium, misalnya jika K-nya masih tetap 10, maka powernya turun menjadi 73%. Kemudian untuk high heterogeneity, dengan K yang sama, powernya akan turun 65%. Jadi dengan demikian, teman-teman dapat mensimulasikan untuk kita mendapatkan K yang optimal dengan power yang misalnya 80-85%. Itu menunjukkan meta-analisis yang cukup powerful. Berapakah K-nya kalau kita mempunyai model random effect dan heterogeneity-nya entah low, medium, atau high heterogeneity. Heterogeneity nanti ditunjukkan dengan nilai salah satunya I-square. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, demikian teman-teman untuk video kedua dari unit pertama tentang introduction. Kita akan sambung ke video yang ketiga. Selanjutnya masih dalam kerangka introduction untuk melihat lebih detail meta-analisis dan standarnya. Terima kasih.